kegembiraan, kebahagiaan ya yang seharusnya kita dapat ketika melayani, ternyata ada masanya pelayanan tidak lagi memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Elia sindrom atau sindrom Elia. Ya, sindrom ini adalah gejala yang tidak sehat. Ya, pelayanan kita bisa mengalami gejala yang tidak sehat kalau kita terjebak pada sindrom yang sama seperti yang pernah Elia alami. Tanda yang keempat, gejala atau sindrom yang keempat dari kejenuhan dalam pelayanan, ini klimaksnya adalah merasa ingin berhenti saja. Ya, dan kalau kita sendiri secara pribadi mengalami itu, ayo kita masuk dalam 4 step ini. Ambil waktu rileks dengan Tuhan. Ya, kemudian mulai rilis. Lepaskan semua yang mengganjal hati kita. Ya, release your frustration. Lalu kita kembali refocus kepada Tuhan dan kita kembali lanjutkan pelayanan kita. Kita akan menemukan bahwa hanya anugerahnya yang menjadi obat satu-satunya dari situasi kita. Only His grace, ya hanya anugerahnya yang menjadi obat satu-satunya. Kita harus jadi pelayan Tuhan yang nothing tulus. Artinya, ya, jangan merasa rugi dengan hasil apapun juga. Nothing to prove. Pelayanan bukan ajang untuk pembuktian, ya. Nothing to prove, bukan sombong-sombongan. Nggak ada yang perlu dibuktikan. And nothing to hide. Jangan untuk bersembunyi. Jangan sembunyi di balik pelayanan. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya. Ini saya mau menyapa dulu yang dari jauh, dari Tasik saya lihat ada ya. Cimeri, Shalom, Pak Witono, ya juga Donald. Ya. Aduh, selamat bergabung. Semoga Tasik baik-baik ya. Salam buat yang di Tasik semua. Pak Uung, selamat malam. Pak Dani, ya, dan Halo, semua halo. tim yang ada. Pak Budi juga ya, rekan saya di kantor selalu hadir. Terima kasih. Oke, mari kita akan gunakan waktu kita segera ya untuk kita memperkaya dan memperlengkapi diri lebih lagi supaya kita bisa siap menghadapi fenomena yang ada dalam dunia pelayanan. Bapak Ibu, dunia pelayanan itu dunia pergumulan. Ya, jadi tidak sedikit orang yang justru kecewa di tengah dunia pelayanannya. Tidak sedikit orang yang terluka, bahkan yang rohaninya bahkan mati. Ya, di tengah sedang melayani. Bapak Ibu ada beberapa buku ya. Salah satunya adalah buku dengan judul Farewell to God. Farewell to God, selamat tinggal kepada Tuhan. Siapa yang tulis? Yang tulis bukan orang Kristen biasa. Yang tulis adalah salah seorang dari pendeta pembantu tim Billy Graham di Amerika. Jadi salah satu PDP-nya Billy Graham, ya seorang yang kita kenal dengan baik, Billy Graham. Nah, salah satu anggota timnya ya justru mengalami kekecewaan di dunia pelayanan sehingga dia sampai tulis buku Selamat Tinggal kepada Tuhan, Farewell to God. Jadi ini bukti bahwa dunia pelayanan bukanlah dunia main-main. Makanya bersyukur kalau acara-acara seperti ini memperlengkapi kita agar kita bisa menghadapi segala bentuk kekecewaan, ya entah itu kegagalan, sakit hati dan sebagainya yang kita hadapi di dunia pelayanan. Oke, saya akan memakai PowerPoint kembali ya. Inilah yang
dipublikasikan kepada Bapak Ibu semua, sebuah judul yang merupakan sebuah mentalitas. Ya, tiga hal ini adalah sebuah mentalitas atau sikap hati yang baik yang Tuhan inginkan bagi para hamba-hambanya. Kita harus punya mentalitas nothing to lose. Ya, artinya apa? Kita siap rugi dah. Melayani itu siap rugi. Sudah kerja keras, tapi masih nggak dihargai. Sudah bersikap jujur, tapi malah dimusuhi. Itu bisa terjadi di gereja, saudara. Di gereja, justru saudara bisa menghadapi hal-hal yang janggal. Artinya begini, kita jujur malah dianggap kita melawan, misalnya begitu. Ya, kita bicara apa adanya, malah dianggap kita ini pemberontak. Itu udah biasa. Ya, dan kita siap nggak? Nothing tulus. Pokoknya tetap kita jujur, pokoknya tetap kita sungguh-sungguh, pokoknya tetap kita lurus begitu ya. Terserah orang mau menghargai kita atau tidak, kita serahkan kepada Tuhan. Surrender. Ya, surrender to God. Pokoknya kita fokus kepada bagian yang kita harus lakukan. Soal nanti hasilnya bagaimana, kita percayakan kepada Tuhan. Nothing tulus. Saudara, ini istilah yang umum di dunia olahraga. Bapak Ibu yang suka olahraga, ya, kita lihat seringkali ada pemain atau tim sepak bola yang bermain nothing tulus. Nggak peduli hasil akhirnya. Mau menang, mau kalah, nggak perlu dipikirin gitu. Yang penting enjoy mainnya, ya main semaksimal mungkin, ya hasilnya gimana, udah jangan jadi beban gitu. Nah, akhirnya banyak tim-tim sepak bola yang bermain dengan nothing tulus, justru bisa bermain dengan lepas, bisa bermain dengan baik, ya karena nothing tulus, terserah. Pokoknya ya, kerjakan bagian masing-masing dengan sebaik-baiknya. Setelah itu menang kalah udah nggak perlu dipikirin begitu. Nah, mari kita jadi hamba-hamba Tuhan juga punya mentality yang pertama nothing tulus. Bukan berarti kita nggak serius. Ya, bukan berarti kita nggak sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh dengan bagian kita. Soal hasil, itu urusan Tuhan. Masih ingat Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang menumbuhkannya. Ya, Tuhan mau menumbuhkannya berapa meter, itu urusan Tuhan. Kadang-kadang tumbuhnya cuma 1 senti, ya sudah. Nggak usah sakit hati begitu ya, ketika melihat hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang pertama nothing to lose, ya. Yang kedua adalah nothing to prove. Ini bicara mentalitas ya yang seringkali menjebak kita di mana kita pengen tampil, kita pengen diakui. Ya, nah ini banyak menjebak kita para hamba Tuhan. Ya kita melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, udah berdoa, udah sungguh-sungguh serius, ya. Tujuannya apa? Nah, tentu dalam hati kecil kita, siapa sih yang nggak pengen dipuji? Siapa sih yang nggak pengen diakui? Siapa sih yang nggak pengen diterima gitu ya, disambut ya dengan respon yang menyenangkan. Nah, tetapi tidak selalu hasilnya seperti itu. Sekali lagi, dunia pelayanan tuh nggak seperti matematika, 1+1 sama dengan 2. Kalau kita jujur, kita pasti dipuji. Enggak otomatis seperti itu. Kalau kita serius, sudah pasti berhasil. Enggak selalu seperti itu. Ya, jadi saudara, milikilah rasa aman. Enggak perlu unjuk gigi, begitu ya. Kita harus punya security. Di hadapan Tuhan kita sudah diakui kok sebagai anak-anaknya. Sudah, nggak perlu minta pengakuan lain dari manusia. Nothing to prove. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menerima kita. Tuhan sudah mempermuliakan kita. Ya, melayani Tuhan bukan buat cari kemuliaan. Ya, melayani Tuhan bukan buat cari pengakuan. Nothing to prove. Karena kita sudah merasa aman dengan kasih karunia Tuhan yang telah menerima, mengakui kita sebagai anak-anaknya, dan yang mengangkat kita dalam kemuliaannya. Lalu nothing to hide. Nah, ini bicara melayani dengan integritas yang baik. Tidak ada
udang di balik batu, tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Ya, sebab pelayanan seringkali dijadikan ajang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, baik keuntungan materi, keuntungan sosial, keuntungan moral dan sebagainya. Oke, ya, Bapak Ibu, kita akan langsung lihat inilah 3 hal yang kalau saya boleh rangkum, nothing to lose, nothing to prove, nothing to hide, ini bicara soal mengalahkan ego kita. Ya, it's all about ego. Orang kalau egonya tinggi, nggak mau rugi, ya, nggak mau rugi. Dia nggak mau something to lose, nggak bisa begitu. Orang kalau egonya tinggi, dia mau diakui, dia nggak akan bisa nothing to prove. Ya, dia pasti minta pengakuan kalau egonya tinggi. Nah, orang kalau egonya tinggi pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, kepentingan-kepentingan pribadi. Ego itu mendorong orang untuk mengutamakan dirinya sendiri. Nah, jadi ini bicara soal ego yang menurut Ibrani 12 ayat yang pertama itu dikategorikan sebagai beban yang begitu merintangi kita dalam perjalanan pelayanan kita. Ibrani 12 ayat yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada 2 hal yang harus kita tanggalkan kalau kita mau melayani Tuhan. Yang pertama, dosa jelas, ya, itu akan membuat kita tereliminasi. Nah, yang kedua adalah beban. Beban ini abu-abu, ya, bukan dosa. Beban ini sebetulnya alamiah, tetapi kalau berlebihan akan membuat membuat kita jadi sulit untuk melayani dengan baik. Karena itu akan jadi beban. Nah, inilah yang saya sebut ego. Ya, orang yang nggak mau rugi itu sedang membebani dirinya dalam pelayanan. Orang yang pengen tampil, pengen diakui, itu tanpa sadar sudah ya membawa beban yang begitu merintangi dia. Jadi yang namanya pengakuan, yang namanya keuntungan, kalau itu jadi prioritas kita, itu akan jadi beban yang begitu merintangi perlombaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi, saudara, ego itu artinya apa sih? Ego artinya self atau diri. Nah, tentu ini tidak salah. Setiap orang punya ego, pasti. Karena ego artinya ya diri kita. Ego itu ya diri kita. Selama kita hidup, kita punya ego. Ya, siapa sih yang nggak mau dipuji? Siapa sih yang nggak pengen untung? Semua punya. Ya, tetapi jangan sampai itu menjadi prioritas utama. Jangan sampai itu menjadi fokus satu-satunya yang kita ingin dapatkan. Sehingga ego yang tadinya alamiah bisa berubah menjadi egois, selfish. Ya, self tidak salah, tapi selfish itu salah. Ego tidak masalah, tapi egois itu masalah. Nah, orang yang egois tidak bisa nothing to lose. Orang yang egois tidak bisa nothing to prove. Ya, orang yang egois tidak akan bisa juga nothing to hide. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus tanggalkan semuanya. Makanya saya mau anjurkan Pak Uung ya, ajari para pengerja, Ibu Grace juga ya, ajari para pengerja sebuah jurus meringankan tubuh ya, supaya bisa ginkang begitu ya. Ya, jurus meringankan tubuh. Ya, meringankan beban begitu ya. Mari buang semua keinginan untuk mendapat untung dari pelayanan, mendapat pujian, mendapat pengakuan, mendapat citra diri yang baik, pencitraan. Ya, buang itu karena itu adalah beban yang justru akan menghalangi ya kemerdekaan kita dalam pelayanan di ladang Tuhan. Oke, ya, mari kita
lihat ayat selanjutnya dari Roma 12 ayat 2. Nah, saudara, Paulus melanjutkan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa Yesus? Karena Yesus dalam pelayanannya punya mentalitas nothing to lose. Ya, pokoknya dia lakukan bagiannya dengan sebaik mungkin. Orang mau menghargai dia, puji Tuhan. Orang menolak dia, nggak akan dipikirin sama dia. Tuhan Yesus yang begitu hebat melayani pun ternyata menuai hasil tidak seperti yang diharapkan. Ya, sudah sehebat itu Yesus melayani, ada saja yang tetap nggak suka, ada saja yang tetap tersinggung. Ya, Yesus jujur, bukannya dipuji, tapi malah dianggap orang mabuk lah dan sebagainya. Yesus nggak mau ambil pusing, dia nggak mau membebani dirinya ya dengan target-target yang seperti itu. Pokoknya nothing tulus lah. Ya, bagiannya dikerjakan dengan baik, hasilnya bagaimana terserah Bapak. Dia pun nothing to prove. Ya, dia tidak minta dihargai, diakui, dia tidak ingin membuktikan diri ya sebagai orang yang paling hebat, tidak. Dia justru merendahkan diri bahkan di antara para muridnya sekalipun. Ya, nah, dilanjutkan demikian, yang dengan mengabaikan kehinaan. Nah ini saudara, banyak kita karena ego kita nggak rela dihina. Ya, akibatnya pelayanan menjadi ajang konflik. Ya, karena kita mempersoalkan kehinaan, bukan mengabaikan kehinaan. Saudara, pelayanan ini, ya, apapun bidangnya, kita harus siap dengan yang namanya penghinaan. Ya, kadang kita sudah lakukan dengan sebaik mungkin, tapi orang bukannya berterima kasih, tapi malah salah mengerti dengan kita. Dan disitulah kita bukannya dihormati, malah dihina, direndahkan, ya, dituduh macam-macam, difitnah macam-macam. Itu bentuk-bentuk penghinaan. Nah, sebagai pelayan Tuhan, kalau saudara sedang mengalami penghinaan, ya, mungkin dalam bentuk Anda disalah mengerti, Anda dituduh sesuatu yang Anda nggak lakukan, ya, Anda difitnah dan sebagainya, itu bentuk-bentuk kehinaan. Kita harus belajar jangan mempersoalkan kehinaan itu. Abaikan, abaikan, jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban. Nah, kita harus punya ilmu meringankan tubuh dari segala ya konflik-konflik mempersoalkan kehinaan, penghormatan, keuntungan dan sebagainya. Ya, Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ya, mungkin saudara berkata, aduh, kok dibandinginnya sama Tuhan Yesus ya? Ya, Yesus mah pasti berhasil lah dengan mentalitas seperti itu. Nah, ternyata saya mau tunjukkan satu orang ya, namanya Filipus, yang juga bisa membangun mentalitas seperti itu. Nothing to lose, nothing to prove, nothing to hide. Dan Filipus adalah pelayan Tuhan yang punya ilmu meringankan tubuh. Dia nggak mau dibebani dengan konflik-konflik soal siapa yang paling layak dihormati, siapa yang paling hebat, ya siapa yang harus dapat keuntungan. Dia nggak mau dibebani semuanya itu. Mari kita lihat cerita dari Filipus ya. Dimulai dari Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama. Ya, saya akan baca dari situ, dikatakan demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Masalahnya adalah dikatakan karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi diakonia terbengkalai. Ya, diakonianya tidak jalan dengan baik. Makanya dipersoalkan. Lalu ayat yang kedua dikatakan berhubung dengan itu ya
12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi luar biasa ya, para janda mendapatkan perhatian penting. Ya, para rasul tidak berkata, "Allah, cuma janda doang yang komplain, biarin aja lah." Kalau bos-bos yang komplain, nah, itu harus diperhatikan. Enggak, sekalipun para janda yang komplain, tapi komplainnya diperhatikan oleh para rasul. Ya, lalu ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ini menarik, saudara perhatikan. Ya, ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa? Yaitu pelayan diakonia. Bayangkan, untuk pelayanan diakonia saja syaratnya begitu berat, saudara. Ya, jadi ayo para gembala, Pak Uung, Ibu Grace, dan mungkin beberapa kita juga yang mengelola pelayanan penggembalaan, untuk mengurus masalah diakonia saja, yang hubungannya hanya kepada para janda miskin, ya, mereka tidak asal pilih orang. Pilihlah 7 orang dari antaramu, ya, yang terkenal baik, bukan yang ngaku-ngaku baik, ya, bukan yang apa ya, yang tampak baik, tapi yang terkenal baik, ya, dan dikatakan yang penuh roh dan hikmat. Ada banyak orang baik tapi nggak penuh roh, nggak punya hikmat. Ya, untuk pelayanan diakonia saja, para rasul menetapkan standar yang tidak main-main. Semua orang yang mengelola pelayanan diakonia harus masuk kategori terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Tidak cuma penuh roh, sebab kalau penuh roh tanpa hikmat, akhirnya ngeroh, saudara. Ya, makanya yang penuh roh harus dipenuhi dengan hikmat juga. Ya, supaya nggak ngawur, supaya nggak liar, nggak ngeroh, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lihat di sini, kita ambil pelajaran penting di sini, untuk pelayanan yang sepele sebetulnya, hanya ngurusin janda miskin. Ada kriteria yang begitu tinggi agar pelayanan itu tidak dianggap pelayanan main-main saja. Ya, dipilihlah orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Nah, saudara, lanjutkan, dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ayat 5, perhatikan, nama Filipus mulai muncul di ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan ini orang yang kita akan pelajari. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, ya, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi kemunculan Filipus diawali dengan pelayanan yang sederhana. Filipus dikenal sebagai pelayan diakonia. Ya, tetapi ingat, yang dipilih untuk melayani diakonia bukan orang sembarangan, yang terkenal baik dan yang penuh roh serta penuh dengan hikmat. Jadi kita lihat pelayanan pertama Filipus hanyalah pelayanan diakonia. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan orang yang ada di mimbar, dia bukan orang yang ada di panggung, tapi dia hanya ada di balik meja yang mengatur pembagian bagi para janda miskin. Ya, itulah Filipus pada awal pelayanannya. Nah, kita lihat 2 pasal berikutnya di pasal 8. Apa yang terjadi setelah itu? Kisah Rasul 8 ayat 4 dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, ayat 5, dan Filipus yang di pasal 6 tadi, dia dipilih untuk melayani diakonia. Nah, sekarang di pasal 8 ayat 5, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria
dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, memberitakan Injil tentang Yesus kepada orang-orang Samaria. Lalu ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi ternyata Filipus sudah tidak lagi mengurusi para janda. Mungkin Bapak Ibu bertanya, para jandanya kemana Pak? Siapa yang ngurus? Menurut sejarah gereja, para jandanya sudah bubar. Karena ada aniaya di Yerusalem. Ada penderitaan, orang Kristen dikejar-kejar, dan sebagainya. Makanya mereka tersebar ke kota-kota yang lain. Nah, jadi pelayanan diakonia bubar, saudara. Tetapi Filipus ternyata justru mendapatkan kehormatan, promosi dari Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Bubarnya pelayanan diakonia justru membuat Filipus mendapat kesempatan masuk dalam pelayanan yang lebih lagi, yaitu pemberita Injil. Ya, dia pergi ke Samaria, sekarang dia memberitakan tentang Mesias. Jadi lihat saudara, ya, orang seperti Filipus yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, maka Tuhan punya planning, progres, ya, di mana Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar bagi orang seperti itu. Dari sekedar penata layan diakonia, Filipus menjadi pemberita Injil. Nah, saudara, teruskan ya. Bukan hanya pemberita Injil, tapi yang terjadi selanjutnya pada Filipus, dikatakan Kisah Rasul 8 ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, ya, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, ya, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya, ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia, yaitu Simon, mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi ternyata sihir, tapi dianggap kuasa Allah. Ya, jadi jemaat itu sering tertipu. Zaman sekarang pun juga, kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak jemaat masih bisa tertipu. Ya, hal-hal yang sebetulnya permainan-permainan atau tipu daya manusia itu bisa saja masih dianggap sebagai pekerjaan Tuhan. Ya, saudaraku, itu akan terus mewarnai dunia pelayanan seperti itu. Nah, ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil, ya, bukan pelayan diakonia lagi, ya, yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi saudara, di tahap ini, Filipus berkembang pelayanannya dari seorang pelayan diakonia, Tuhan pakai menjadi pemberita Injil, dan Tuhan terus kembangkan pelayanannya. Dia menjadi seorang revivalist. Dia membuat kebangunan rohani. Lalu dia menjadi seorang influencer, seorang yang berpengaruh. Kenapa? Karena Simon yang sebelumnya adalah orang yang paling berpengaruh pada saat itu di Samaria, Simon sendiri sekarang ya mengakui pelayanan Filipus yang lebih hebat, lebih luar biasa. Sehingga Simon sekarang menjadi tim dari Filipus. Jadi lihat saudara,
Filipus sedang mengalami puncak kejayaan dalam pelayanan. Ya, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama. Dari tahun ke tahun, Bapak Ibu sedang dipercayakan hal-hal yang lebih lagi dalam pelayanan. Puji Tuhan. Ya, Filipus juga melayani progres demi progres, pengembangan demi pengembangan, kepercayaan Tuhan dalam hidupnya terus ditingkatkan. Puji Tuhan. Tetapi saudara, mari kita lihat bagian-bagian krusial dari perjalanan pelayanan Filipus. Sampai pada slide ini, Filipus sedang mengalami bulan madu dalam pelayanan, begitu ya. Sampai slide ini, Filipus sedang mengalami semua yang serba enak, peningkatan-peningkatan dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami atau pernah mengalami bulan madu dalam pelayanan. Aduh, semua yang kita kerjakan hasilnya memuaskan. Semua yang kita perjuangkan responnya begitu baik. Puji Tuhan. Tapi siap-siap ya, ada bab-bab krusial dalam perjalanan pelayanan kita yang akan menguji kita apakah kita nothing to lose, nothing to prove, atau nothing to hide. Nah, Filipus mulai mendapat ujian di pasal berikutnya atau di ayat berikutnya. Ya, saudara, mari kencangkan ikat pinggang, mulai seru di sini. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 14. Ya, sekali lagi Filipus sedang naik daun. Filipus sedang hebat-hebatnya, sedang bulan madu dalam dunia pelayanan. Kemudian terjadilah ayat 14 dari Kisah Rasul 8. Ketika rasul-rasul di Yerusalem, di pusat, ya, mendengar bahwa tanah Samaria, di mana Filipus sedang melayani di sana, ya, bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Nah, mereka, yaitu sinode di pusat, kalau saya kasih istilah yang lebih jelas gitu ya, sinode di Yerusalem mendengar, wah, Samaria lagi on fire, ya. Lalu sinode mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Siapa mereka? Petrus dan Yohanes adalah bosnya Filipus. Masih ingat? Di pasal yang ke-6, ketika Filipus ditunjuk menjadi pelayan diakonia, maka Petrus dan Yohanes adalah salah dua orang, begitu ya, yang ikut menentukan terpilihnya 7 orang pelayan diakonia, termasuk Filipus. Jadi boleh dibilang Petrus dan Yohanes ini adalah istilahnya pimpinannya Filipus di pusat. Ya, mungkin eporusnya begitu ya, atau ketua BPD-nya atau ketua sinodenya di pusat. Jadi kesimpulannya sekarang 2 big boss datang ke Samaria. Saudara, disinilah ujiannya dimulai. Kalau Filipus insecure, ya, Filipus akan merasa terganggu. Ngapain sini 2 bos datang? Karena jelas Petrus dan Yohanes lebih dikenal daripada Filipus. Nah, Filipus kalau dia insecure, dia pasti akan terganggu. Ya. Dan dia bisa saja merasa ini adalah hal yang tidak baik bagi dia. Ya, kedatangan 2 orang ini bisa saja sebagai ancaman bagi dia di Samaria. Ya, tetapi lihat, Filipus adalah orang yang punya ilmu meringankan tubuh. Dia nothing to lose. Petrus mau datang, Yohanes mau datang, nothing to lose. Monggo, silahkan datang. Ya, orang di Samaria nanti lebih melayani Petrus, lebih melayani Yohanes, silahkan saja. Ya, Filipus juga tidak something to prove. Dia tidak lalu baper begitu ya. Dia tidak lalu overacting untuk supaya tidak kalah pamor dengan Petrus dan Yohanes, enggak. Ya. Nah, teruskan dulu ya, teruskan dulu. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 15. Cilakanya lagi nih, Saudara. Cilakanya lagi. 2 big boss bukan cuma sekedar datang, tapi 2 big boss melakukan apa yang Filipus tidak bisa lakukan. Apa itu? Lihat slide ini. Di Kisah Rasul 8 ayat 15, setibanya di situ, kedua rasul berdoa
supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, Filipus belum pernah mendoakan orang Samaria untuk terima Roh Kudus. Jadi ada bagian yang Filipus belum kerjakan. Dan ternyata itu dikerjakan dengan sukses oleh orang lain, yaitu Petrus dan Yohanes. Ya, ayat 16 dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, ya, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi, dua big boss ini justru melakukan hal-hal yang Filipus belum atau tidak bisa lakukan. Nah, kalau Filipus egois, dia akan merasa semakin tidak senang. Ya, dia merasa semakin kalah pamor karena ada dua orang yang mampu melakukan apa yang dia belum mampu lakukan selama ini. Saudara, banyak pelayan Tuhan akhirnya merasa insecure ketika ada orang lain yang mampu melakukan apa yang kita nggak mampu. Ketika ada orang lain yang mampu mengerjakan apa yang kita belum mampu kerjakan. Biasanya kalau kita egois, waduh, itu situasi yang memancing kita untuk something to prove, ya, untuk membuktikan bahwa kita tetap lebih hebat dari mereka. Lalu kita overacting, ya, dan sebagainya. Nah, Filipus sekali lagi nothing to lose, ya. Petrus, Yohanes melakukan itu, ya puji Tuhan, dia nggak merasa direndahkan, dia nggak merasa rugi, dia nggak merasa kehilangan pamor, ya. Sekalipun, ya, Petrus dan Yohanes menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa yang Filipus belum dan tidak bisa lakukan. Dan lebih parah lagi nih, saudara, si Simon, nah, ya Simon yang tadinya sudah kesengsem sama Filipus, ya Simon yang tadinya sudah bertekad menjadi asistennya Filipus, begitu ya. Sekarang ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, kepada Petrus dan Yohanes. Lihat, kepada Filipus, Simon nggak pernah ngasih uang, saudara. Ya, coba kalau saudara jadi Filipus, tersinggung nggak, saudaraku? Yang kita layani, yang kita gembalakan, ya, tiba-tiba mereka yang kita sudah layani dengan baik, mereka lebih melayani orang lain dibanding kita. Mereka lebih menyanjung orang lain dibanding kita. Mereka lebih banyak bermurah hati kepada orang yang baru datang dibanding kepada kita. Ya, kalau Filipus orang yang egois, ya, dia tidak mungkin bisa nothing tulus, dia akan berontak. Ini gimana sih Simon? Kamu kenal Yesus gara-gara saya. Kamu diselamatkan gara-gara saya. Dan kamu sudah berjanji ikut saya. Sekarang begitu ada Yohanes dan ada Petrus, tiba-tiba kamu begitu menyanjung mereka sampai kamu menawarkan uang. Kepada saya kamu nggak pernah kasih uang, kepada orang lain kok kasih uang, begitu. Saudara, di sini ujian persaingannya luar biasa. Dan saudara akan hadapi hal yang sama. Mungkin nggak ngasih uang lah, mungkin. Ada jemaat yang saudara sudah bimbing, sudah gembalakan, sudah layani, sudah doa, ya. Lalu jemaat itu berubah, Tuhan memberkati mereka. Kepada kita mereka hanya bilang terima kasih. Tetapi kepada orang yang baru datang melayani mereka kayaknya memberi lebih dari sekedar terima kasih. Ya, mereka bahkan memberi perhatian lebih banyak kepada orang lain daripada kepada kita. Nah, kalau situasi itu terjadi, Bapak Ibu, para gembala, para diaken, kita sedang diuji. Apakah kita nothing to lose? Ya, apakah kita nothing to prove? Atau apakah kita nothing to hide? Nah, Filipus luar biasa. Dia nggak mau ambil pusing.
Filipus adalah seorang yang menguasai ilmu meringankan tubuh. Dia nggak mau dibebani dengan tuntutan untuk dihormati, tuntutan untuk dihargai. Dia nggak mau dibebani semua itu. Ya, saya lanjutkan ya, ayat 19. Si Simon ini berkata lagi, Simon itu berkata ayat 19, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, saya teruskan. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, mari kita lihat Simon. Simon ini kan tadinya orang terkenal. Simon ini tadinya influencer, ya, dianggap punya kuasa Allah. Tapi puji Tuhan dia bertobat karena pelayanan Filipus. Lalu dia melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada banyak orang dan mereka penuh Roh Kudus. Lalu Simon ini ya merasa pamornya tersaingi oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga dia memakai cara licik untuk ya menyuap Petrus dan Yohanes agar dia juga bisa punya kuasa yang sama, ya, memberikan Roh Kudus kepada orang lain juga. Di sini kelihatan Simon ingin dihargai juga seperti Petrus dan Yohanes. Permintaan Simon ini, ya, dia ingin tenar juga seperti Petrus dan Yohanes. Dia ingin punya sensasi juga dalam apa yang dia bisa lakukan. Sementara Filipus tidak mempersoalkan. Ya, Petrus dan Yohanes melakukan hal-hal yang besar, lebih hebat dari Filipus. Filipus tidak masalah. Tapi Simon kelihatan sekali ya nggak mau kalah. Simon ini tipe orang yang something to prove. Dia ingin buktikan bahwa dia juga bisa. Ya, saya punya uang. Masa sih dengan uang saya nggak bisa juga melakukan hal-hal yang Petrus dan Yohanes lakukan. Jadi saudara, ya seperti Simonkah kita atau seperti Filipus? Kalau ada orang lain lebih hebat daripada kita, kalau ada orang lain lebih dipakai dari Tuhan daripada kita, ada orang lain lebih dilayani, lebih dihormati, lebih diresponi. Apakah kita tersinggung lalu kita berusaha dengan segala macam cara untuk kita sama-sama bisa mendapatkan kehormatan seperti mereka? Saudara, jujur ya, ini di dunia pengkhotbah saja ya, karena saya adalah pengkhotbah. Demi tenar, ya, demi disukai khotbahnya. Akhirnya banyak khotbah-khotbah yang dipaksakan dengan segala macam cara. Ya, khotbah yang akhirnya keluar dari Alkitab. Khotbah yang hanya berisi teori-teori motivasi, ya, khotbah yang istilahnya hanya berisi joke, guyonan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, akhirnya tidak memberitakan firman, tapi memberitakan yang lain. Dan telinga saya pernah mendengar beberapa kali orang-orang yang khotbahnya seperti itu bilang ke saya, yang penting khotbah saya disukai. Yang penting khotbah saya mendapat like sebanyak mungkin di YouTube saya. Jadi saudara lihat, ini di dunia mimbar ya. Ya mungkin saudara lebih tahu di dunia lapangan pelayanan di cabang-cabang kita juga. Ada banyak orang merasa kalah pamor ketika ada orang lain dipakai Tuhan lebih, ketika ada orang lain melakukan hal yang kita nggak bisa lakukan, lalu merasa kalah pamor. Ya, akhirnya terpancing untuk melakukan segala cara untuk proof, untuk membuktikan bahwa dia juga bisa, bahwa dia juga hebat dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu, ya, dunia pelayanan sudah banyak terkontaminasi dengan something to prove, ya, something to hide. Dan
ketidakmampuan kita untuk nothing tulus. Dalam dunia pelayanan, orang berlomba-lomba cari keuntungan, cari pengakuan. Akhirnya ada banyak kontaminasi terjadi. Saya berdoa agar kita tetap ya memurnikan pelayanan kita. Jangan seperti Simon. Ya, pamornya merasa terganggu, akhirnya dia berusaha menyuap untuk mendapatkan apa yang Petrus dan Yohanes bisa lakukan. Oke, teruskan ya. Saya akan lanjut ke ayat 25. Nah, dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, akhirnya ya setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dua big boss pulang. Saya percaya Filipus lega, saudara. Ya, dua big boss sudah balik nih ke pusat, ya ke kantor sinode. Ya, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, Filipus in charge kembali di Samaria. Jadi luar biasa ya. Sementara Petrus dielu-elukan, Yohanes dielu-elukan, sampai Simon menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes, tidak ditulis bagaimana reaksi Filipus. Filipus diam. Ya, Filipus diam. Filipus nggak terpancing untuk tersinggung. Filipus nggak terpancing ya untuk istilahnya jaim lalu overacting supaya dia tetap dihormati. Tidak. Simon yang terpancing. Simon yang overacting akhirnya karena merasa kalah pamor. Filipus nothing tulus. Ya, Petrus, Yohanes lebih dihormati di Samaria, silahkan, monggo. Ya, Filipus nothing to hide. Enggak ada agenda-agenda pribadi yang dia sembunyikan. Ya, semuanya agenda Tuhan. Biarin, ya, Tuhan mau mempermuliakan siapa ya, silahkan. Ya, Tuhan mau memakai siapa ya, silahkan. Jadi selama Petrus dan Yohanes istilahnya action ya di Samaria, Filipus tidak komen sama sekali, diam saja, tidak terpancing untuk ngomong dan berbuat sesuatu yang salah. Nah, akhirnya Filipus in charge kembali ketika Petrus dan Yohanes pulang ya ke Yerusalem. Nah, saudara, artinya persaingan selesai. Ya, tidak ada saingan lagi. Filipus menjadi sentral kembali di kota Samaria. Nah, saudara, lagi enak-enaknya nih, sudah jadi bos lagi nih di Samaria, sudah jadi sentral lagi, in charge kembali, ya sudah berkuasa kembali di Samaria. Ternyata Tuhan masih menguji Filipus. Tuhan masih menguji mental dan motivasi Filipus. Setelah dua big boss pulang, ternyata ujian belum selesai. 26, Bapak Ibu. Ya, ketika dia sudah mulai berkuasa lagi atas Samaria, dikatakan kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, perhatikan, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan. Waduh. Padahal baru in charge lagi di Samaria. Baru istilahnya berkuasa lagi di Samaria begitu ya. Baru jadi pemimpin lagi. Disuruh berangkat ke sebelah selatan. Kemana? Hanya diberitahu ke jalan yang turun. Menurut jalan yang turun, bukan jalan yang naik, saudara. Ya, tapi jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, jalan itu adalah jalan yang sunyi. Dalam The Message Bible, bukan sunyi, tapi jalan terpencil. Coba, saudara, mari kita berandai-andai ya, kalau kita jadi Filipus. Sudah lega, saingan sudah pulang. Ya, sudah lega nih, mulai in charge kembali, mulai menjadi tokoh sentral kembali. Ya, sudah enak nih. Tiba-tiba disuruh berangkat ke sebelah selatan, disebutkan itu jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza, dan itu bukan jalan ramai. Itu bukan jalan yang banyak orang, di mana banyak orang bisa melihat Filipus.
Tapi itu jalan yang sunyi, desolate road, ya jalan yang terpencil. Waduh, saudara, kalau Filipus punya mentor yang tidak bisa nothing tulus, dia akan protes. Sudah enak di Samaria, sudah punya banyak pengikut, sudah punya banyak pengakuan, sudah banyak dapat penerima yang enak di Samaria. Kok sekarang suruh pindah ke jalan yang sunyi? Bukan jalan yang lebih ramai, bukan jalan yang lebih lebih semarak begitu ya. Jadi ini ujian datang lagi, saudara. Misalnya saudara sedang mengalami juga ya, udah enak-enak di pelayanan yang ada hari ini. Kita sudah diakui bahkan. Kita sudah mendapatkan penerimaan yang baik. Bahkan sudah mendapatkan pujian di pelayanan yang sudah ada. Tiba-tiba mungkin Tuhan berbicara lewat pemimpin. Di mana kita harus mengelola sebuah pelayanan yang lebih terpencil. Yang lebih tidak dilihat. Yang lebih tidak diperhatikan. Itulah jalan yang sunyi. Filipus ya baru senang sebentar, dia mulai in charge lagi. Ternyata Tuhan suruh dia berangkat ke jalan yang sunyi. Tetapi Filipus itu luar biasa. Dia adalah orang yang punya ilmu meringankan tubuh. Ya, dia nggak mau dibebani. Nanti untungnya saya apa? Nanti saya dapat apa di sana? Lebih baik enggak daripada yang sekarang? Ya, dia nggak mau dibebani nanti. Ya nanti apa? Orang terima saya seperti di Samaria apa enggak? Saudara lihat ayat 27. Tanpa banyak bertanya, tanpa banyak hitung-hitungan, dikatakan ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Ya, berangkatlah Filipus. Enggak nanya macam-macam. Dan adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saya lanjutkan. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ya ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ini luar biasa. Jalan yang sepi. Tapi justru di jalan itu dia bertemu dengan seorang pembesar. Makanya saudaraku, kalau Filipus bisa hadir di tengah kita dalam Zoom ini, dia akan bilang, ya, udahlah taat aja. Meskipun mungkin pelayananmu pelayanan yang sepi dari perhatian. Ya, tugasmu tugas yang sepi dari pandangan orang. Ya, lakukan saja. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk Tuhan justru bisa pertemukan kita dengan hal yang besar lewat pelayanan yang kecil sekalipun. Saudara, saya mau katakan, ya, dalam pelayanan sekecil apapun, Anda bisa bertemu dengan hal yang besar dalam hidup Anda. Ya, dalam pelayanan yang rendah bagaimanapun juga, Anda bisa ya bertemu dengan sesuatu yang high, yang tinggi luhur. Ya, jadi jangan kita nervous, jangan kita lalu merasa rugi. Untung Filipus nothing tulus. Suruh tinggalkan Samaria, ya sudah, nothing tulus, nothing to prove. Dia nggak gontok-gontokan, ya, soal harga diri. Kok saya harus ke daerah yang lebih sepi? Harga dirinya dia tidak merasa harga dirinya direndahkan. Nothing to prove. Ada beberapa kita yang merasa direndahkan kalau dapat tugas yang sepele gitu ya. Kalau dapat tugas yang kurang elit begitu ya. Kita merasa direndahkan. Nah, itu berarti kita something to prove.
Ya, Filipus nothing to prove. Ya, dia merasa nggak hebat kok. Dia merasa semua anugerah Tuhan kok. Ingat, nothing to prove adalah orang yang secure ya di dalam anugerah Allah. Dia nggak perlu pengakuan manusia. Dia sudah cukup puas, Allah sudah mengakui dia sebagai anak-anaknya dalam kasih karunia-Nya. Ya, jadi luar biasa di jalan yang sepi justru Filipus bertemu dengan seorang pembesar. Ya, dan Saudara, akhirnya Filipus bisa menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa dari sida-sida Ethiopia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan ya. Akhirnya Saudara, di ayat 39, loncat ya tadi ayat 31, sekarang loncat ayat 39, Kisah Rasul 8 ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, singkat cerita, sida-sida Ethiopia itu mau dibaptis. Setelah dibaptis, keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Nah, kata melarikan, ya, itu dalam beberapa terjemahan lain dikatakan melejitkan. Wow, luar biasa. Jadi, saudara ingat, di mana Filipus dilejitkan Tuhan? Bukan di jalan yang ramai, tapi di jalan yang sepi. Di jalan yang sepi justru. Ya, Filipus dilejitkan Tuhan, meroket begitu ya. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ya ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Kaisaria adalah satu dari 4 kota terbesar dalam kekaisaran Romawi. Ya, dalam kekaisaran Romawi, Saudara, itu ada Roma, ada Korintus, ya, satu lagi saya lupa, dan ada Kaisaria. Jadi, Bapak Ibu Saudara lihat, Filipus akhirnya mengakhiri pelayanannya di kota Kaisaria. Dia mengawali pelayanannya sebagai pengurus diakonia. Jemaatnya hanya para janda miskin. Ya, tidak ada yang memperhatikan pelayanan itu sebelumnya. Kan sempat terabaikan. Ya, ingat di awal-awal pembahasan kita, pelayanan diakonia sempat diabaikan. Makanya ada banyak komplain yang sampai kepada para rasul. Kenapa diabaikan? Ya karena memang pelayanan diakonia bukan pelayanan elit, bukan pelayanan bergengsi, kira-kira begitu ya. Ya, Filipus adalah salah satu dari 7 orang yang ditunjuk untuk menangani pelayanan yang terabaikan. Jadi artinya pelayanan yang nggak penting, makanya terabaikan. Tapi sekalipun untuk pelayanan yang terabaikan, para rasul menuntut syarat yang luar biasa. Seorang yang terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Nah, dari situlah perjalanan pelayanan Filipus. Dari pelayanan yang diabaikan. Lalu Tuhan promosikan menjadi pemberita Injil. Ya, lalu Tuhan promosikan lagi menjadi pembuat mujizat, pembuat revival, menjadi seorang influencer. Waduh, bulan madu Filipus dalam pelayanan luar biasa, meroket luar biasa. Tapi kemudian Tuhan menguji dengan kehadiran Petrus dan Yohanes. Tapi puji Tuhan, Filipus menang dalam ujian. Dia nggak merasa dirugikan dengan kehadiran Petrus dan Yohanes. Dia nggak merasa pamornya diruntuhkan. Karena dia nothing to prove. Dia nothing to lose. Dia nggak merasa agenda pribadinya dikacaukan oleh kehadiran Petrus dan Yohanes. Karena dia nothing to hide. Ya, nah, kemudian ya Filipus in charge lagi di Samaria. Tapi ujian belum selesai. Lagi enak-enaknya di Samaria. Filipus harus ke jalan yang sepi. Dan ternyata di jalan yang sepi, dia bertemu dengan seorang yang besar. Dan akhirnya lewat pelayanannya, sida-sida itu dibaptis, dan setelah dibaptis, Tuhan melejitkan Filipus.
sehingga akhirnya sampai di kota terbesar, yaitu Kaisaria. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Kaisaria? Saya tutup dulu ya, saya akhiri dulu ya. Di Kaisaria, Filipus punya keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita lihat keluarga dari Filipus. Kisah Rasul 21 ayat 8 sampai 9. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Nah, kami masuk ke rumah Filipus. Nah, jadi Filipus akhirnya terus tinggal di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Jadi Filipus tidak lagi dikenal sebagai pelayan diakonia lagi. Tapi Filipus lebih beken sebagai pemberita Injil. Yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem. Jadi ini Filipus yang sama. Filipus yang sama yang kita tadi baca di Kisah Rasul 6 dan seterusnya tadi. Ya, satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem dan kami tinggal di rumahnya. Nah, lalu Paulus bilang begini, ya, Filipus mempunyai 4 anak darah. Dalam bahasa asli, 4 anak yang mempesona. Darah itu bicara ya figur yang mempesona. Jadi bukan anak biasa-biasa. 4 anak wanita yang mempesona. Ya, dan mereka semua beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini kita belajar dari sosok yang bernama Filipus. Ya, Filipus pernah mengalami masa-masa bulan madu dalam pelayanan. Sama, ya, saya percaya Bapak Ibu juga awal-awal pelayanan, waduh, semuanya indah ya. Ketemu orang-orang yang lagi semangat juga, ketemu dengan jemaat-jemaat yang baik-baik dan sebagainya. Biasanya pelayanan awal-awalnya selalu indah. Ya, tetapi ingat, kita akan diuji. Apakah kita nothing to lose, nothing to prove, nothing to hide. Ya, dan Filipus mengalaminya. Ya, Saudara, dia teruji di situ dan akibatnya kita lihat endingnya. Pelayanannya berakhir di kota besar. Dan pelayanannya akhirnya ya membuat dia dikenal sebagai keluarga ya yang punya karunia bernubuat. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ayo ya kita jangan sampai lengah ya. Ketika dalam pelayanan ada persaingan, ketika hasil dari jerih lelah kita ternyata ya tidak membuat kita dihargai, tidak membuat kita diakui, malah ada orang yang baru kerja sebentar lebih diakui, malah ada orang yang istilahnya kita udah jujur, kita udah tulus, tapi ada orang yang menjilat-jilat malah mendapat banyak yang baik dan sebagainya. Jangan seperti Simon, terpancing untuk melakukan hal-hal yang salah demi mendapatkan pengakuan, mendapatkan pembuktian. Ya, jangan. Jadilah seperti Filipus. Ya, seorang yang nothing to lose, nothing to hide, dan nothing to prove sama sekali. Ya, kira-kira begitulah. Semoga saudara semakin diperlengkapi ya sebagai pelayan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan dulu nih, Koden. Ya. Nah, Koden katanya begini, katanya ini ada yang bertanya seperti ini. Apa yang harus dilakukan supaya para pelayan mengerti bahwa pelayanan itu bukan ajang untuk bersaing? Kan tadi kan ada ngomongnya, kata Koden kan itu bukan ajang untuk bersaing nih, tapi butuh kerjasama tim yang baik dan bukan untuk menerima pujian. Ya, apa yang perlu dilakukan gitu, nah maksudnya gitu, supaya ya. mereka mengerti. Oke, saya jawab langsung ya. Oke. Ya. Ya, memang kita nggak boleh lelah untuk mengingatkan. Ya, memang kita nggak bisa mengharapkan mereka sadar dengan sendirinya. Inilah tugas para gembala, inilah tugas para koordinator, para pimpinan rohani, ya, untuk terus mengingatkan bahwa pelayanan itu bukan ajang pembuktian siapa yang paling hebat, siapa yang paling layak dihormati, siapa yang paling rohani. Ya, pelayanan itu adalah
kehormatan dari Tuhan ya untuk kita kerjakan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan para pemimpin rohani jangan cuma hanya mengingatkan, tapi harus jadi role model. Ya, harus jadi teladan untuk apa yang kita terus ingatkan itu kepada para pengerja kita. Ya, jadi misalnya kalau kita tuntut mereka nothing to prove, ya pemimpinnya juga harus nothing to prove. Jangan pemimpinnya justru cari perhatian. Jangan pemimpinnya justru pengen dipuji-puji. Sementara yang lain nggak boleh mengharapkan pujian, tapi pemimpinnya pengen dipuji. Ya, pemimpin meminta anak buahnya udah jangan ngarepin keuntungan, tapi pemimpinnya, waduh, cari untungnya luar biasa. Pemimpinnya nggak mau rugi sama sekali, tapi memaksa agar yang di bawahnya ya jangan istilahnya cari keuntungan, harus siap rugi. Ya, tapi ya pemimpinnya nggak jadi teladan, maka semua yang disampaikan ya nggak mungkin mengubah apa-apa. Ya, jadi Pak Dhani tidak tidak ada orang yang berubah dengan sendirinya ya, harus ada arahan, harus ada bimbingan dan jangan lelah. Ya, meskipun mungkin harus berkali-kali kita mengingatkan, tapi sekali lagi, ya, yang mengingatkannya juga harus melakukan. Sehingga itu lebih powerful, penyampaiannya lebih powerful. Ada contoh hidup jadinya gitu ya. Iya, Koden, betul. Betul. Nah, Koden tadi kan disebutin bahwa jangan sampai pemimpinnya yang terima pujian, tidak mengizinkan bawahannya untuk menerima pujian. Sebenarnya gini Koden, kalau dalam konteksnya menerima pujian itu sebenarnya boleh nggak sih? Kan kadang-kadang kita dipuji, itu sebenarnya boleh nggak sih? Apakah itu tuh jadi sesuatu yang istilahnya di dalam gereja tuh menjadi sesuatu yang tabu, tidak boleh itu yang namanya pujian tuh hanya untuk Tuhan. Kita tuh nggak boleh, kan biasa begitu ya. Tidak begitu ya. Nah, itu kan begitu gitu. Nah, itu boleh nggak sih sebenarnya Koden kalau terima pujian begitu? Kalau kita dipuji, ya terima saja. Oh, oke. Jangan marah. Ya, jangan marah. Tapi jangan terganggu kalau sampai orang nggak memuji kita. Yes, betul. Ya. Betul. Jadi kalau setuju. dipuji ya puji Tuhan ya. Tapi kalau dipuji malah disalah mengerti, malah dituduh macam-macam, ya kita tunjukkan bahwa kita nggak cari itu juga, ya kita terima-terima saja. Betul. Ya. Makian orang yang kita terima juga, ya, kemudian mungkin kesalahpahaman orang yang kita juga harus terima, seperti kita mau terima pujian dari orang begitu. Berarti harus seimbang dong. Mau dihina dan mau dipuji boleh dong, dipuji boleh, tapi harus mau terima juga penghinaan begitu ya. Disalah terima, disalah mengerti, jadi harus seimbang ya Kodennya. Iya, betul, betul. Nah, saya kemarin sempat dengar nih, ini ada keluhan dari beberapa ceritanya beberapa leader. Nah, gini, bagaimana sih Koden cara penyampaian yang baik selain kayak tadi kan harus jadi example, harus jadi contoh hidup. Sebelum kita memberitahu bawahan atau apa segala macam, kita harus jadi example. Tapi kadang-kadang yang kita udah ngasih pemimpin ini udah ngasih example yang baik. Udah kasih example yang istilahnya sebelum dia ngomong mungkin kalau kata Koden ya sebelum kita ngomong kita juga harus lakuin juga dong. Tapi kadang-kadang gini, kita udah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan example yang baik. Terus ketika kita menegur, kita negurnya juga dengan halus sekali, tetapi orang yang bersangkutan tuh susah sekali untuk ditegur. Nah ini tuh kejadian banyak sekali di gereja. Ditegur sama atasan marah. Padahal negurnya baik-baik loh gitu mas. Udah kasih example juga. Apa sih sebenarnya mesti kita lakuin selain itu, Koden? Nah, sang pemimpin juga ya nothing tulus. Istilahnya jangan merasa rugi. Ya, sekalipun kita sudah menegur, tapi dia nggak berubah, malah dia salah mengerti dan sebagainya. Ya sudah, jangan masukin hati. Kita jangan kecewa dengan hasil yang seperti itu. Nothing tulus, kita lakukan bagian kita. Dan nothing to prove. Jangan berusaha membuktikan bahwa kita ini harus didengar nih. Kita ini harus dihormati. Ya, harus diikuti apa yang kita mau. Kita nggak perlu membuktikan seperti itu. Bagian kita adalah kita menyampaikan, ya, tanpa kita mempersoalkan dia mau terima, dia mau enggak, tanpa kita ingin membuktikan bahwa kita ini harus dihormati, didengar, dan sebagainya.
ya, tapi tetap kita lakukan, ya, apapun hasilnya itu, begitu. Jangan Oke. jadi beban, Pak Dani, Ya. jangan jadi beban. Ya, Ya kadang-kadang itu kalau jadi kita beban. sudah lakukan, Ya. sudah lakukan itu, Ya. hasilnya apapun jangan jadi beban. Betul. Kadang-kadang jadi pemimpin jadi tertuduh juga ya. Aduh, ini udah diomongin nih si A begini, tapi kok nggak berubah-ubah nih orang gitu ya. Apakah salah kita gitu ya? Kita negurnya mungkin salah atau mungkin karena ini hukuman atau apa. Jadi mikirnya kan yang enggak, jadi tertuduh juga ya, Koden. Ya, Kadang-kadang seperti pasti. itu kan. Jadi susah gitu kadang-kadang. Ya, makanya itu pergumulan para pemimpin juga gitu. Ya, karena pemimpin kan tentu pengen semua jerih lelahnya ada hasilnya. Betul. Ya, pemimpin itu kan pengen melihat buah dari apa yang diperjuangkannya. Tapi sekali Betul. lagi ya, Bapak Ibu ya, pemimpin sebaik apapun ya, istilahnya harus siap dengan hasil yang mungkin mengecewakan bagi pemimpin tersebut. Ya, contoh Nabi Yeremia di Alkitab. Nabi Yeremia disebut nabi yang meratap. Ya, karena dia nggak pernah melihat hasil. Dia nggak pernah melihat hasil pelayanannya berbuah. 3 raja Yehuda di masa pemerintahan di masa pelayanan dari Yeremia, nggak ada yang bertobat lewat pelayanan Nabi Yeremia. Bahkan bangsa Israel harus masuk dalam pembuangan. Yeremia bukan cuma melihat pelayanan yang nggak ada buahnya, tapi Yeremia melihat ya bangsa Israel harus masuk dalam pembuangan. Makanya Nabi itu menulis kitab ratapan. Ya, tetapi apakah lalu Yeremia kurang rohani sehingga nggak ada hasilnya? Apakah Yeremia kurang integritas, kurang sungguh-sungguh, sampai kok pelayanannya nggak membuat orang Israel bertobat sama sekali? Yeremia adalah nabi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, dia sudah bekerja keras mati-matian. Bahkan, saudara, Yeremia itu dalam sejarah gereja, memang tidak ada di Alkitab, tapi dalam sejarah gereja, Yeremia itu mati dianiaya dengan cara ya digergaji. Ingat nggak di Ibrani 11, para saksi iman, ya ada ayat yang mengatakan ada beberapa orang yang dibakar hidup-hidup, dibunuh dengan pedang, ya, kemudian digergaji. Itu para saksi iman. Itu adalah dipercaya Yeremia. Bayangkan, hidup Yeremia sudah total untuk Tuhan sampai dia rela mati demi Tuhan dengan cara digergaji. Tapi pelayanannya dianggap sepertinya gagal. Ya, nggak ada yang bertobat dalam pelayanan Nabi Yeremia. Sekalipun sudah sehebat itu dia melayani. Jadi ada aja ya, tidak seperti matematika sekali lagi. 1+1 sama dengan 2. Ya, kita melayani kalau kita melayani dengan taat, dengan jujur, pasti hasilnya baik. Enggak selalu. Enggak selalu. Kadang kita sudah sebaik mungkin kita melayani, orang nggak menghargai kita, malah orang nuduh kita macam-macam. Betul. Nah, kita diuji. Nothing to lose apa enggak? Nothing to prove apa enggak? Nothing to hide apa enggak? Nah, kira-kira gitu, Pak Dani. Nah, di sini ada yang nanya juga begini, perlu nggak ada pembelajaran atau ada pelatihan terlebih dahulu agar para calon pelayan ini mengerti tujuan pelayanan terhadap Tuhan itu apa sih? Perlu nggak ada pelatihan-pelatihan seperti itu, Koden? Iya, saya rasa perlu ya. Perlu, tetapi jangan berharap lewat pelatihan itu istilahnya para pelayan langsung mampu dan langsung bisa. Ya, jangan berharap seperti itu. Jangan berharap instan langsung bisa gitu ya. Jangan mentargetkan seperti itu, nanti kecewa. Jadi tetap perlu ya. Istilahnya supaya mereka juga istilahnya apa ya, tidak main-main dalam pelayanan, makanya diperlengkapi. Tetapi dalam memperlengkapi itu jangan muluk-muluk, jangan berharap lalu mereka nggak akan bikin salah dan sebagainya. Ya, jadi
equipping itu perlu ya, tetapi jangan sampai kita terobsesi dengan beban ya, di mana kita berharap hasilnya sempurna apa jangan. Ya, karena nggak segampang itu. Iya. Karena butuh proses ya, Koden. Iya, betul. Proses kan penting ya. Kadang-kadang kan orang-orang pengennya instan, semua serba jadi, Betul. serba enak begitu kan ya. Betul. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir, Koden. Tadi kan Koden berbicara bahwa di dalam firman tadi Tuhan membawa Filipus ini melejit. Ya, melejit gitu kan. Melejit ya, jadi istilahnya melejit jadi pergi ke tempat lain. Tapi kita bisa nggak ngebedain antara melejit yang dibawa sama Tuhan dengan melejit yang bukan dari Tuhan? Karena kita secara di dunia nyata kan kita juga bisa ngelihat ya orang-orang yang di luar Tuhan pun ternyata mereka mengalami peningkatan melejit juga gitu. Nah, sebenarnya bisa ngebedainnya gimana ya, Koden? Kalau seperti itu gitu, yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan gimana? Kadang-kadang kan di dalam gereja pun kita juga nggak tahu apakah benar ini melejit dari Tuhan atau bukan gitu kan. Bingung jadinya gitu. Gini, saya pakai gini aja ya. Seperti Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan, lalang dan gandum itu tumbuhnya bersamaan. Betul nggak? Ya, nanti waktu yang akan menentukan. Waktu tumbuh tidak bisa dibedakan mana yang lalang, mana yang gandum. Oh, oke. Ya, jadi yang gandum bisa bertumbuh, yang lalang juga bisa bertumbuh. Lalang kan bicara orang dunia atau bicara cara-cara dunia. Bisa. Tapi nanti akan datang waktunya Tuhan akan memisahkan mana yang lalang, mana yang gandum. Ya. Nah, kalau itu kita bicara tentang misalnya kok ada orang dunia bisnisnya melejit, apakah itu dari Tuhan apa enggak? Ya lihat nanti waktu akan menguji. Waktu akan menguji. Sebab kalau itu berkat dari Tuhan, maka Amsal berkata tidak ada susah payah menambahinya. Jadi ada orang sukses tapi susah, Pak Dhani. Ada orang yang melejit tapi ada banyak susah payah. Dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, dan sebagainya. Karena memakai cara-cara dunia. Ya, waktu melejitnya kita belum bisa bedain. Waktu sama-sama growing, kita nggak bisa bedain. Tapi nanti waktu akan membuktikan. Kalau memang itu dari Tuhan, maka tidak ada susah payah menambahinya. Dalam pelayanan pun begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada pelayanan-pelayanan yang berkembang karena cara-cara manusia. Ada, bukan caranya Tuhan. Ya, ada gereja yang berkembang, booming, tapi nggak pakai cara Tuhan, tapi pakai cara dunia. Ada. Dan sekali lagi, waktu booming kita nggak bisa bedain. Kita nggak bisa bedain. Dan ingat dalam perumpamaan lalang dan gandum, Allah memang mengizinkan dua-duanya tumbuh. Oh yes. Masih ingat kan dalam perumpamaan itu? Betul. Kan ada usul, ayo kita cabutin lalangnya. Jangan, kata Tuhan. Kata pemilik ladang itu jangan. Kalau dicabutin lalangnya, nanti gandumnya takutnya ikut tercabut. Nah, jadi biarkan saja. Biarkan mereka bertumbuh bersama-sama. Nah, nanti ada waktunya ya akan dibedakan mana yang lalang, mana yang gandum. Pelayanan juga sama. Ya, bisa bertumbuh dengan cara dunia. Ya, dengan cara-cara yang bukan dari Tuhan bisa. Biarin aja. Ya, nanti akan ada waktunya Tuhan akan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, gitu. Yes. Okay. Jadi tapi jangan terpancing ya, Pak Dhani dan semua kawan-kawan para pelayan Tuhan. Oh, pakai cara dunia juga bisa bertumbuh, ya udahlah pakai cara dunia, jangan terpancing. Nanti ada waktunya, ada waktunya Tuhan akan buktikan bahwa itu adalah cara yang salah dan kita akan dipermalukan nanti pada waktu itu. Mari kita berdoa. Saya mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, kami tetap boleh belajar melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat pengajaran yang Kau ajarkan buat setiap kami lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel, Tuhan. Kau mengajarkan hamba-Mu ini lebih lagi dan hikmat-Mu, supaya kami boleh semakin hari semakin kedapatan di hamba-hamba yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami melayani dimanapun juga.
Terima kasih buat Koden, Tuhan berkati Cilina juga, berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati pelayanannya, pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan, untuk mengajar jalan-jalan-Mu untuk setiap kami. Kami berdoa Tuhan setiap kami juga Tuhan yang menerima pengajaran pada malam hari ini, membuat kami semakin akan melayani Tuhan lebih dan lebih lagi, dan melakukan segala sesuatu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya minggu depan kami berkumpul di tempat ini juga, kami percaya kami menerima sesuatu yang baik, pengajaran pada Tuhan, yang akan terus memperlengkapi kami di masa-masa perhentian seperti ini. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami berpisah satu sama lain, kami percaya Kau sendiri akan memberikan berkat yang melimpah atas setiap kami. Yuk, Bapak Ibu Saudara, buka hati dan angkat kedua tangan kita. Dimanapun kita berada, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama katakan, Amin. Amin. Thank you ya. Ya, thank you ya. Silakan di unmute semua. Terima kasih semuanya. semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Dari Tasik, thank you semua. Terima kasih, Makasih semuanya. semua. Salam Sampai buat ketemu minggu minggu depan. depan. Terima kasih Pak Dani.